Shalom semuanya buat kita. Baik, kita akan kembali masuk dalam ibadah doa puasa kita. Kita bersyukur kita ada hingga hari ini semua oleh karena kasih dan kemurahan anugerah Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pujian sembah kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat segala kasih anugerah penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, bahkan perlindungan Tuhan yang sempurna bagi kami, membuat kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami layak untuk masuk dalam hadirat-Mu, menaikkan pujian dan sembah kami. Allah Roh Kudus, Engkau yang memberkati ibadah doa puasa kami dari awal hingga selesai. Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk menyembah Engkau, bersorak bagi Engkau, Raja Allah kami yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Bersama-sama kita berkata, amin. Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ya Allah kita yang layak kita puji, ya Allah yang layak kita sembah, kita tinggikan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi sembahkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan Yesus Kristus Allah Tuhanku. Oh, Yesus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Yesus, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Yesus, sebab Yesus baik, Yesus baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya.
tetap memuji Engkau Bapa yang setia, Bapa yang mulia dalam kehidupan kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
Terima kasih Bapa, syukur bagimu. Kami tetap menyembah-Mu Tuhan, kami tetap memuji nama-Mu. Engkau Tuhan dan Raja segala Raja. Syukur bagi nama-Mu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah sembah. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih lagi sembah Dia dengan senap hatimu. Angkat tanganmu, sembah Dia. Sembah dan puji penuhi sembah dan puji Dia. Penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja segala Raja. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih. Engkaulah Tuhan Raja segala Raja. Engkaulah Tuhan yang layak dipuji dan disembah dulu sekarang selamanya. Kami bersyukur Tuhan boleh memuji-muji nama-Mu, boleh menyembah nama-Mu pagi hari ini. Kami akan menaikkan setiap doa-doa kami kepadamu. Biarlah Tuhan yang mendengar menjawab, melakukan mujizat dalam setiap doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan berdoa bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita berdoa syafaat, saudara. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, di mana waktu yang Tuhan berikan bagi kami selalu baik, dan Tuhan sangat baik atas kehidupan kami. Bapa, terima kasih di doa puasa ini, kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati bagaimana Tuhan melawat kami, pribadi lepas pribadi.
Bapak terima kasih dan terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Aba ya Bapa untuk pemimpin rohani kami. Dari gembala kami Bapak Niko Notonarjo Tuhan dan keempat wakilnya. Dan juga Tuhan untuk gembala pembina kami Bapak Johanando yang di Singapura. Begitu juga gembala di tempat ini Bapak Irwan Wijaya dan wakilnya Pak Anen. Bapak berkat-Mu atas mereka. Biarlah mereka memiliki gairah terus-menerus untuk melayani Tuhan. Kemanapun mereka memberitakan kabar baik itu Tuhan, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Bapak terima kasih buat anugerah dan kebaikan-Mu juga di GB Rawasari, seluruh staf full time yang ada Tuhan. Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah memberi kekuatan bagi mereka, Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan. Bapak terima kasih. Bapak di dalam nama Yesus juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Engkau pulihkan bangsa ini Tuhan. Engkau memberkati Bapak Presiden Jokowi dan Maruf Amin wakilnya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan para menteri-menteri kabinet yang ada. Berikan Tuhan mereka kesatuan hati, di mana Tuhan perkembangan ekonomi bangsa ini boleh bangkit karena ikut campur tangan Tuhan. Segala keputusan yang diambil oleh Bapak Presiden kami berlah roh takut akan Tuhan menyertai Bapak Presiden kami Tuhan. Kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan. Kau juga memberkati Bapak MPR, DPR yang ada Tuhan Yesus, dan juga Tuhan TNI Polri yang ada Tuhan, untuk menjaga keamanan bangsa ini Tuhan Yesus. Engkau berikan kekuatan bagi mereka, Engkau berikan hikmat bagi mereka, bagaimana cara menghalau segala intoleransi, baik pun Tuhan yang menghancurkan bangsa ini. Bapak, Engkau berikan kekuatan hikmat-Mu Tuhan atas TNI Polri yang ada Tuhan. Bapak terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, dan juga Engkau memberkati Tuhan hasil laut yang ada Tuhan, hasil udara yang ada, dan juga hasil darat yang ada Tuhan. Berkat-Mu atas bangsa kami, diberkatilah Engkau bangsa kami Indonesia yang tercinta, dari Sabang sampai dengan Merauke. Bapak kami mengucap syukur ya Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, di mana kami tinggal di kota ini Tuhan, Kepri, Kepulauan Riau, Pulau Bintan Tuhan. Engkau berkati juga khususnya Tanjung Pinang. Bila Bapak di dalam nama Yesus, damai sejahtera Tuhan melimpah atas kota kami di mana kami ada. Engkau juga memberkati Bapak wakil-wakil yang ada Tuhan, DPRD, baik Tuhan anak-anak Tuhan yang duduk di sana Tuhan Yesus. Engkau Bapa memberikan hikmat bagi mereka, Engkau memberikan kekuatan bagi mereka Tuhan untuk memajukan perekonomian bangsa ini. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk wali kota Ibu Rahmat Tuhan dan wakilnya Tuhan. Bela Bapa damai sejahtera Tuhan, roh takut akan Tuhan ada atas mereka. Kekuatan, hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan menyertai pemimpin kota di mana kami ada. Begitu juga dengan gereja-gereja Tuhan yang ada, boleh bergandengan tangan Tuhan untuk memenangkan kota bagi Tuhan. Juga gereja-gereja yang ada Tuhan boleh solid Tuhan, bergandengan tangan Tuhan untuk mempersatukan tubuh Kristus di kota ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau berkati seluruh gereja-gereja yang ada di kota ini Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang tinggal di kota ini, baik para pengusaha, baik para pegawai, baik juga Tuhan para pekerja-pekerja buruh kasar Tuhan. Berkat-Mu atas mereka Tuhan, kekuatan daripada Tuhan untuk memenangkan kota di dalam nama Yesus Kristus. Bapak kami berdoa secara khusus juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang ada di GBI My Home Rawasari ini Tuhan Yesus. Apapun pergumulan, persoalan yang mereka hadapi saat ini Tuhan, kami percaya Bapa di dalam nama Yesus. Bersama Yesus mereka cakap menanggung segala perkara. Mereka senantiasa berdoa, menaikkan ucapan syukur mereka di dalam segala kondisi apapun Tuhan Yesus. Mereka bertahan karena Tuhan yang memberikan roh itu, karena Tuhan yang memampukan itu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, nama-Mu dimuliakan atas kehidupan mereka hari lepas hari, baik keluarga demi keluarga Bapak, pergumulan persoalan perekonomian, keluarga, anak-anak Tuhan Yesus, pendidikan, Bapak Engkau turut campur tangan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapak terima kasih, di mana Tuhan di tanggal 1 ini ada Imlek Tuhan Yesus. Bapak jemaat yang merayakan Imlek yang ada saat ini Tuhan, tahun baru Cina Bapak. Sukacita Allah ada di tengah-tengah keluarga mereka. Engkau memberkati seluruh masyarakat Cina yang ada di kota ini. Engkau memberkati Tuhan supaya mereka bisa mengenal Yesus yang selalu memberikan senantiasa damai sejahtera itu. Memberikan selalu Tuhan kesejahteraan batas mereka Tuhan. Bapak terima kasih Bapak, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang merayakan Imlek Tuhan Yesus.
Damai sejahtera Tuhan senantiasa atas mereka. Dan juga Tuhan suruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, yang aktivis-aktivis Tuhan yang melayani di gereja ini, berikan roh takut akan Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus. Mengikis segala keegoisan yang ada Tuhan. Mereka selalu bergandengan tangan untuk satu dengan yang lainnya Tuhan Yesus, untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Bapa, mampukan kami Tuhan Yesus untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja senantiasa di dalam menghapus segala kedagingan kami, keinginan-keinginan yang dimana membawa kami jauh daripada Allah. Tapi kami boleh merdeka sebab Allah ada di dalam kami Tuhan Yesus. Bapa, mampukan kami Tuhan untuk melayani Tuhan, menjadi teladan Tuhan, menjadi surat yang terbuka di dalam nama Yesus Kristus. Baik itu dalam perkataan, pikiran kami Tuhan, nama Tuhan yang dimuliakan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami dan pelanggaran kami Tuhan. Ampunkan Tuhan supaya kami dapat senantiasa layak di hadapan Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan atas setiap pelayan kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan besok minggu Tuhan kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami, bila Bapak di dalam nama Yesus Kristus, setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani besok minggu Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan hikmat bagi mereka Tuhan untuk menyampaikan firman, baik itu yang ngasar dan kolektan, baik itu pemain musik, semuanya mereka pelayan-pelayan Tuhan mempersiapkan diri untuk Tuhan saat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Baik itu Tuhan khususnya secara khusus untuk TPI 1, 2 Tuhan Yesus, dan 3, Bapak Engkau memberkati pemberitaan firman yang ada Tuhan. Biar Bapak setiap jemaat-Mu yang mendengar, mereka boleh dikuatkan, mereka boleh ditegur dan diajar Tuhan, sehingga mereka menghasilkan buah-buah yang lebat, dan mereka boleh pulang dengan damai sejahtera dari Tuhan. Mereka boleh pulang dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Engkau juga memberkati setiap pemberita firman yang ada di cabang-cabang yang ada Tuhan Yesus. Engkau memberkati juga Tuhan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja untuk melayani Tuhan di hari Minggu ini Tuhan. Nama Tuhan saja yang dimuliakan. Engkau memampukan mereka Tuhan. Engkau mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan Tuhan. Sebagaimana firman itu berkata Tuhan, bila mereka menghidupinya, dan nama Tuhan yang dimuliakan. Boleh mengimpartasikannya di hadapan jemaat, dan nama Tuhan yang diagungkan selalu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, Sang Penolong, Sang Penebus, dan juga Tuhan yang memberikan keteduhan dan damai sejahtera itu. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami kembalikan segala sesuatunya di hadapan-Mu Tuhan, dan tidak kami mencuri kemuliaan nama-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami kepada Allah kami yang hidup dan berkuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan online dapat ditransfer ke rekening gereja GBI My Home Rawasari, BCA dengan nomor rekening 38014671111 atas nama GBI Rawasari. DCMB Niaga dengan nomor rekening 80094039900 atas nama Gereja Betel Indonesia Jemaat Rawasari. Mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun, membimbing setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur bagimu Bapa. Firman-Mu berkata,
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu menjadi kekuatan perlindungan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap menerima firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat siang hari ini di doa puasa kami di minggu pertama di bulan Februari. Kami percaya Engkau Allah hadir atas setiap kami, sekalipun kami mengadakan doa kami di dalam online, di rumah-rumah kami, di tempat kami bekerja, dimanapun Tuhan menempatkan setiap kami. Kami percaya Engkau Allah hadir atas setiap kami. Ada semangat baru, ada hati yang baru atas setiap umat-Mu. Bahkan setiap firman yang hamba-Mu sampaikan, biarlah itu boleh memberkati umat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa yang baik, kami siapkan hati kami. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini yaitu dari Yesaya 63 ayat 7 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Doa pengakuan dan permohonan Israel. Ayat 7, aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya, dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Amin. Bapak Ibu, pada siang hari ini di dalam doa puasa kita di tahun paradigma yang baru, bahkan di awal bulan Februari, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya percaya kita ada pada hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan menolong kita, meluputkan kita dari tahun-tahun yang lewat, tahun yang lama, dan tahun yang baru ini kita boleh berdiri tegap di hadapan Tuhan. Dan di sini kita mau belajar bagaimana Yesaya berbicara, menyampaikan permohonannya kepada Tuhan tentang bangsa Israel. Ya, kalau kita baca di ayat yang pertama sampai ayat ke-6, bagaimana Tuhan menghancurkan bangsa-bangsa yang selalu menyerang bangsa Israel. Ya Bapak Ibu ya. Dan di ayat yang ke-7 di sini dikatakan Yesaya mengingat kembali bagaimana perbuatan Tuhan atas perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun mereka keluar dari Mesir sampai kepada tanah Kanaan. Dan di sini dikatakan, aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Ketika mereka di dalam kesesakan, di dalam pembuangan, Yesaya tidak datang kepada Tuhan dengan sungut-sungut. Yesaya tidak datang kepada Tuhan dengan kekhawatiran, ketakutan, tetapi dia mengatakan, dia menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Kalau dikatakan di sini menyebut-nyebut berarti bukan hanya satu kali, tetapi setiap waktu dia perkatakan janji Tuhan atas bangsa itu. Dia perkatakan, dia mengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Bahkan selanjutnya dikatakan perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita. Dia tidak lupa perbuatan pertolongan Tuhan atas bangsa Israel. Sekalipun mereka di dalam kesesakan, namun dia belajar untuk bangkit, mengingat perbuatan Tuhan, bagaimana ketika mereka ada di dalam kesesakan, Tuhan menolong mereka. Bahkan dikatakan di situ Bapak Ibu, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, bahwa Tuhan melakukan hal yang besar, kebajikan yang besar Tuhan lakukan.
Kita boleh baca di dalam Keluaran 18 ayat 1 sampai 12 bagaimana Tuhan terus menuntun mereka keluar dari bangsa Mesir sampai mereka sampai ke tanah perjanjian. Mereka boleh melewati Laut Merah. Mereka boleh melewati setiap pergumulan-pergumulan mereka di perjalanan mereka sampai ke tanah Kanaan. Di sini dikatakan Bapak Ibu, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya. Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Bahkan Tuhan mengatakan di dalam ayat 16 dikatakan di sana, bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami. Yesaya mengingatkan bahwa di sini dikatakan hubungan mereka dengan Tuhan sedekat dengan perkataan Bapa, Bapa kami. Yesaya mengingatkan Tuhan bahwa Tuhan sendiri adalah Bapa mereka. Bahkan di ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapa kami. Tetap perkataan Yesaya kepada Tuhan, Bapa kami. Bapak Ibu, yang kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, mungkin perjalanan kita sudah panjang sampai kita ada hari ini. Ada banyak liku-liku kehidupan yang kita hadapi. Baik itu di dalam rumah tangga, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam pelayanan. Tapi hari ini kita mau belajar kepada Yesaya. Bagaimana Yesaya mengatakan di ayat yang ke-7, aku hendak menyebut kebaikan Tuhan, perbuatan kasih setia Tuhan. Dan saat ini Bapak Ibu, di tahun 2022, di tahun paradigma yang baru, kita mau belajar, kita mau mengingat bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana penyertaan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam hubungan sosial kita kepada teman-teman kita. Bagaimana penyertaan Tuhan? Kita harus mengingat, menyebut, berarti bukan hanya satu kali, tetapi perlu setiap saat kita mengingat kasih setia Tuhan. Kalau kita Bapak Ibu mengingat perjalanan kita di tahun 2020, 2021, secara global apa yang terjadi di bangsa kita, pandemik yang begitu menakutkan. Tetapi kita sungguh percaya kepada Tuhan, keberadaan kita hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan atas setiap kita. Layaklah itu kita menyebut-nyebut di hadapan Tuhan bahwa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Saya percaya mungkin benar ada kesulitan yang kita hadapi. Ada ketakutan yang kita hadapi. Tapi kita harus mengingat kasih setia Tuhan. Sekalipun kita dalam kesusahan untuk melewati hari-hari, bulan, tahun-tahun yang Tuhan percayakan, Tuhan juga ada bersama kita di situ. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, poin yang pertama yang saya sampaikan yaitu memperkatakan kebaikan Tuhan. Ya, kita memperkatakan kebaikan Tuhan. Saat hidup kita mungkin dalam keadaan susah, berkekurangan, tapi kita harus perkatakan kebenaran firman Tuhan, yaitu bahwa Allah sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupku. Allahku kan menyediakan yang ku perlukan. Tuhan sanggup menyediakan setiap apa yang kita perlukan Bapak Ibu. Baik itu makanan kita, baik itu apapun dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, layaklah kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan, memperkatakan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jangan karena satu masalah, kita langsung
lupa akan kebaikan Tuhan atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Di ayat yang selanjutnya dikatakan di sana, bukankah Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka Ia menjadi juru selamat mereka. Ini bagaimana Yesaya memperkatakan janji Tuhan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Dia mengatakan bahwa Israel adalah umat Tuhan, adalah bangsa pilihan Tuhan. Dia memperkanakan itu di hadapan Tuhan. Dan dia percaya, yakin, dikatakan anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Yesaya memperkatakan itu Bapak Ibu, mengklaim bahwa Israel tidak akan berlaku curang di hadapan Tuhan. Namun kita boleh melihat di ayat yang ke-10 dikatakan di sana, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya, maka Ia berubah menjadi musuh mereka. Saya tidak mengatakan bahwa bangsa Israel selalu terus mengikuti kebenaran firman Tuhan atau selalu melakukan perintah Tuhan. Di sini dikatakan mereka juga memberontak Bapak Ibu, sehingga Tuhan sendiri pun menjadi lawan mereka. Namun firman Tuhan mengatakan bukan berarti ketika Tuhan melawan mereka, Tuhan melupakan janjinya kepada bangsa Israel. Karena di perikop-perikop selanjutnya, bagaimana Tuhan menggenapi janjinya kepada bangsa Israel menjadi penebus bangsa Israel. Tuhan menggenapi janjinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan kita ketika kita mengalami satu masalah atau pergumulan hidup, jangan kita langsung lupa atas kebaikan Tuhan. Ya. Contohnya Bapak Ibu, anak-anak mau sekolah, mau naik kelas, ya Bapak Ibu naik kelas, sudah selesai pembelajaran semester 1, maka akan ada semester 2. Kalau sudah selesai semester 1 dan semester 2, maka akan ada penaikan kelas. Dan mereka akan menghadapi yang namanya ujian. Ya Bapak Ibu ya, menghadapi ujian. Oleh karena itu, bagaimanapun kondisi anak-anak harus melewati ujian tersebut. Dan ketika mereka melakukan ujian ini, saya percaya tidak semua akan berhasil dengan nilai yang terbaik. Pasti ada mungkin yang kurang dapat nilai yang bagus. Bukan berarti mereka kecewa kepada guru mereka. Oh, saya nggak suka sama guruku karena hasil ujianku hari ini buruk. Nggak juga seperti itu Bapak Ibu. Tapi di situ mereka mulai mengoreksi diri mereka. Oh, kenapa nilai saya kurang baik? Kenapa pencapaian saya tahun ini menurun? Harusnya kita koreksi. Supaya ketika kita koreksi kehidupan kita, dari situlah kita memiliki respon yang baik. Dari situlah kita memiliki kerendahan hati untuk kita lebih lagi belajar dengan sungguh-sungguh. Sama dengan bagaimana ketika kita di hadapan Tuhan. Kalau mungkin Bapak Ibu, Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang mungkin menurut kita terlalu susah, terlalu berat, Tuhan izinkan terjadi sakit penyakit dalam kehidupan kita. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita Bapak Ibu. Ya. Ketika Tuhan izinkan mungkin usaha kita mengalami bangkrut atau mungkin tidak mencapai untung yang seperti apa yang kita harapkan, bukan berarti Tuhan tidak ada bersama dengan kita Bapak Ibu. Tapi itu mengajar kita mungkin bahwa kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya apapun yang menjadi doa kita semuanya sesuai dengan waktu Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, poin yang kedua yang saya mau sampaikan yaitu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang peduli. Dia adalah Allah yang peduli. Ya, seperti ayat yang dikatakan di sini Bapak Ibu. Dalam segala kesesakan mereka,
bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Ya, Yesaya mengingatkan kebaikan Tuhan, dikatakan di sana, ketika mereka tersesat, ketika mereka dalam kesusahan, Tuhan tidak pernah menyuruh duta atau utusan atau siapapun untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tetapi dikatakan di situ, ia sendiri yang menyelamatkan bangsa Israel. Sama dengan kita Bapak Ibu. Ya. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang mungkin membuat kita terpuruk, yang mungkin membuat kita sesat, khawatir, percaya kepada Tuhan. Bukan pendeta yang mau melepaskan kita. Duta berbicara mungkin pelayan-pelayan Tuhan. Bukan full-timer yang mau menyelamatkan kita, tapi janji Tuhan, Tuhan sendiri yang menyelamatkan kita Bapak Ibu. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mengaku bahwa kita adalah anak Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan setiap kita. Amin Bapak Ibu. Bahkan dikatakan di situ Bapak Ibu, yang menyelamatkan mereka, dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka. Sungguh luar biasa janji Tuhan atas bangsa Israel. Dan sama, janji yang sama itu akan tergenapi dengan kita. Dalam situasi kondisi apapun Bapak Ibu, janji firman Tuhan berkata, Dia sendiri yang mengangkat kita dari keterpurukan kita, dari keterjatuhan kita. Tuhan yang mengangkat kita. Bahkan tidak hanya diangkat, tetapi Tuhan menggendong kita. Bisa kita bayangkan seorang bapak memiliki anak. Ketika anaknya terjatuh, maka bapaknya akan mengangkat anaknya. Dan ketika diangkat, dia akan menggendong supaya anaknya itu merasa nyaman. Sama janji Tuhan kepada kita hari ini. Bagaimana dikatakan di sini, Tuhan akan mengangkat kita dari kesesakan kita, dari keterpurukan kita, dari kejatuhan kita, dari apapun masalah kita. Tuhan akan mengangkat kita dan menggendong kita karena Dia Allah yang peduli. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya di tahun paradigma yang baru, di bulan Februari ini, nggak terasa kita sudah sampai di bulan yang kedua di tahun 2022. Mengajar setiap kita memiliki paradigma yang baru di dalam hubungan kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita percaya, yang kita sembah, hanya sejauh dengan doa kita. Hanya sejauh dengan hubungan kita dengan Dia, relasi kita dengan Tuhan. Pertanyaannya sekarang kepada kita, bagaimana hubungan kita, relasi kita kepada Tuhan hari-hari ini? Apakah di tahun paradigma yang baru ini, kita semakin dekat kepada Tuhan? Atau kita semakin jauh dari Tuhan? Ini pertanyaan kepada kita. Firman Tuhan mengatakan, Dia mengangkat kita dari kesesakan kita, bahkan dari keterpurukan kita. Bukan hanya diangkat, tapi Tuhan juga menggendong setiap kita. Karena Dia adalah Bapa kita, Bapa yang setia, yang selalu ada bersama dengan kita. Dan saya berharap inilah yang menjadi pengakuan kita hari-hari ini di hadapan Tuhan. Apapun boleh terjadi Bapak Ibu. Ya. Apapun boleh terjadi. Mungkin ada sakit penyakit yang mungkin yang kita dengar-dengar hari-hari ini, model-model yang baru, Omikron apa segala macam. Kalau kita tetap berpegang kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya setiap kita tidak akan ada ketakutan. Tidak ada kekhawatiran. Karena kita percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Dan hari ini Dia adalah Allah yang peduli bagi setiap kita. Apapun kesesakanmu di dalam kehidupanmu hari-hari ini, baik dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu. Kalau engkau merasa engkau sesat,
Kalau engkau merasa engkau khawatir, kalau engkau merasa hari-hari ini engkau perlu penghiburan, maka datanglah kepada Tuhan. Bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Bangunlah relasimu dengan Tuhan. Supaya engkau merasakan bagaimana Tuhan mengangkat engkau dan bagaimana Tuhan menggendong engkau di dalam kehidupanmu. Karena Dia adalah Allah sejauh doa kita. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya biarlah hari-hari ini terus kita intim kepada Tuhan. Kita membangun relasi kita dengan baik kepada Tuhan lewat pujian penyembahan kita, lewat doa kita, lewat pembacaan kita akan kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita baca firman Tuhan, maka kita bisa menyebut atau mengungkapkan atau memperkatakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan rumah tangga kita, di dalam perjalanan karir kita, pekerjaan kita, di dalam perjalanan pelayanan kita. Dalam pelayanan juga Bapak Ibu, saya percaya ada kita naik turun. Tapi hari ini, Dia adalah Allah yang peduli Bapak Ibu. Dan Dia sanggup mengangkat kita dan menggendong kita, memeluk kita. Karena kita adalah anak-anaknya. Dia penebus kita dan penyelamat setiap kita. Amin Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita. Dan saya percaya di tahun paradigma yang baru ini, biarlah kita semakin bergairah untuk kita membangun hubungan kita yang intim kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat siang hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, mengajar kami untuk kami boleh mengingat kebaikan Tuhan, memperkatakan kebaikan Tuhan, menyebut-nyebut kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, umat Tuhan yang Kau kasihi, biarlah mereka boleh memperkatakan kebenaran firman-Mu. Jangan memperkatakan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi biarlah mengingat bagaimana Tuhan menolong mereka. Bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bagaimana Tuhan menghibur mereka ketika mereka kesusahan. Dan hari ini Tuhan, biarlah ini firman ini mengingatkan setiap kami. Sehingga kami lebih lagi bergairah untuk kami boleh datang kepada Tuhan. Hamba-Mu terbatas menyampaikan Tuhan. Tapi aku percaya Roh Kudus yang sanggup memeteraikan bagi setiap umat-Mu, yang memampukan mereka untuk mereka terus bergairah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah Rohul Kudus. Terpuji nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasih, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah kuasa dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.